Oh iya sini nggak WC. Oke, baik. Saya dulu ya. Hampir jatuh HP. Kita siapkan barisan dulu, atur bagaimana. La venue du Christ, la rentrée du Christ, de David. Oh, mais il y a les tombées de David. Et d'ailleurs, avant la Passion et Jésus à Jérusalem, il y a toujours il y a des discussions toujours aussi avec les pharmaciens, les Sadducéens, de Matthieu. Kita dua tuh steaknya mana? Et Nós passamos com caminhos. Kalau belum duduk sini. Petrus, oke, bisa ke sini. Setelah Yesus doa di Getsemani, ya dia diangkat dan mereka membawa dia ke rumah Kayafas. Rumah Kayafas adalah imam besar. Rumah Kayafas di mana? Di bawah. Kita di bawah. Mereka membangun gereja ini di atas reruntuhan rumah Kayafas. Oke, kita akan turun nanti sampai ke bawah, sampai ke tempat asli di mana Yesus tinggal untuk selama 1 malam sampai pagi. Ya, dari sini mereka membawa Yesus ke benteng Anatolia untuk diadili di hadapan Pontius Pilatus. Dari sini ke benteng Anatolia.
Oke, sebentar lagi kita akan turun ke bawah. Tapi sebelum kita turun, mungkin lebih bagus kita membaca dari Markus 14 ayat 66 sampai 72. Lagi, Markus 14 ayat 66 sampai 72. Markus 14 ayat 66 Markus sampai 72. Silakan. Ayat 66. Baca, ayo. Mana tuh? Petrus menyangkal Yesus. Baca, ayo. Markus 14 ya? 14. Markus 14. Tempat di mana yang di sini Petrus menyangkal Yesus di Sampai 72 ya? Yes. Silakan. Baca. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah. Di halaman lalu datang seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika Petrus perempuan itu melihat, Ia menatap mukanya dan berkata, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Lalu ia pergi ke serambi dekat dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia kepada orang-orang yang ada di situ, orang itu adalah seorang dari seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea. maka mulanya Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah ia terseduh-seduh. apa ini? Petrus menyangkal Yesus 3 kali di sini. Kenapa? Karena mereka orang Galilea, mereka bingung sekali. Yesus seperti Tuhan, seperti Mesias. Bagaimana mereka bisa diangkat? Yesus, mereka takut, mereka bingung sekali. Langsung bilang, no, I don't know him, I don't know him. Tapi hari ke-5, ya kita akan ke daerah, ke wilayah Danau Galilea. Kita akan masuk gereja Saint Peter Primasi. We can go. Ke gereja Saint Peter Primasi. Di sana, ya, Yesus tanya Petrus 3 kali, do you love me, do you love me, do you love me? Sampai dia cerita yang terjadi di sini. Ya, di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Oke, let's go. Kita turun ke bawah. Slicha shnia. Kita masuk sebelum langsung aja kita turun. Before us. Karena dia menangkap 3 kali.
Ya, jadi Yesus diperlihatkan di sini. Ya, adanya satu Tuhan dia. Dengan baik-baik firman Tuhan, di mana tempat ini adalah waktu Yesus itu dipenjarakan, dilempar ke dalam goa ini. Kiranya dengan penderitaan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini untuk menyelamatkan kita dan melepaskan kita dari dosa dan kita manusia yang hidup dalam kebinasaan, akhirnya dengan kepercayaan kepada Dia maka kita memperoleh hidup kekal. Nah, dengan inilah di sini kita berdoa dan baca dan kita masuk. Jika saudara punya penyakit, punya penderitaan batin, punya penderitaan, kita minta Tuhan pada hari ini untuk lepaskan kita semua. Dan kita akan bacakan satu ayat demi satu ayat. Saudara dalam doa, jika mendengar firman ini, katakan amin. Mazmur 88. Ya Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku, siang hari aku berseru-seru, pada waktu malam aku menghadap Engkau. Biarlah doaku datang ke hadapan-Mu, sendingkan telingamu kepada teriakanku, sebab jiwaku kenyang dengan malapetaka, dan hidupku sudah dekat dunia orang mati. Aku telah dianggap termasuk orang-orang yang turun ke liang kubur. Aku seperti orang yang tidak berkekuatan.
Aku harus tinggal di antara orang-orang mati. Seperti orang-orang yang mati dibunuh, terbaring dalam kubur yang tidak kuingat lagi. Sebab mereka terputus dari kuasamu. Telah kau tahu kan aku dalam riang kubur yang paling bawah, dalam kegelapan, dalam tempat yang dalam. Aku tertekan oleh panaskan murkamu, sebab segera pecahan ombakmu. Kau titikan kepadaku, telah kau jauhkan kenalan-kenalanku daripadaku. Telah kau buat aku menjadi kekencingan bagi mereka. Aku bertahan dan tidak dapat keluar. Mataku merana karena sengsara. Aku telah berseru kepadamu ya Tuhan. Sepanjang hari telah memukul tanganku kepadamu. Apakah kau lakukan keajaiban bagi orang-orang mati? Masa awal bangkit untuk bersyukur kepadamu. Dapatkah kasihmu diberitakan di dalam kubur dan kesetiamu di tempat kebinasaan? Diketahuikah orang keajaiban-keajaibanmu dalam kegelapan dan keadilanmu di negeri segala rupa? Tetapi aku ini ya Tuhan, kepadamu aku berteriak minta tolong. Dan pada waktu pagi doaku datang ke hadapanmu. Mengapa ya Tuhan kau buangkan aku? Kau sembunyikan wajahmu daripadaku. Aku terlintas dan menjadi incaran maut sejak kecil. Aku telah menanggung kengerian daripadamu. Aku putus asa. Kehangat murkamu menimpa aku. Kedasaranmu membungkuk aku. Menik aku seperti air banjir sepanjang hari. Mengepung aku serentak. Telah kau jauhkan daripadaku sahabat dan teman kenal-kenalku adalah kegelapan. Amin. Mari kita doa sesuai dengan pengumuman kita. Biasanya saya doa untuk khusus orang cancel. Dengan ayat ini selalu saya coba baca. Banyak yang mengalami mujizat ketika baca ayat ini dengan pertolongan Tuhan. Jika saudara punya sakit, saudara taruhkan tangan ke dalam tempat yang sakit dan doakan. Kiranya kita minta belas kasihan Tuhan bahwa hari ini apa Yesus menderita untuk menolong kami, dan Yesus juga bisa melepaskan kami dari belenggu-belenggu kejahatan, belenggu-belenggu penyakit. Semua akan diputuskan oleh dalam darah dan dalam Yesus. Mari kita doa bersama-sama sesuai dengan firman kita. Mana lebih enak, naik atau turun? Naik lah, turun lah. Turun gampang, naik susah. Kayak gravitasi itu lebih suka naik kan? Naik pangkat yang jabatan kan lebih suka kan? Nah, ini gampang, ini susah. Uang. Tapi cuan lah. What does it have to do with the place we can enter? Where are we entering? Sampai sebentar ah. Sudah.
kalau dia makan akan dilupakan.